Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Kurnia Ramadan. NPM 20011111037. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal selanjutnya yang berjudul Kaidah Sintaksis. Yang pertama yaitu adalah definisi sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang memfokuskan kajian tentang kalimat. Sintaksis sering juga disebut sebagai ilmu tata kalimat. Ilmu yang lebih memfokuskan kajiannya pada kata, kelompok kata, atau frasa, klausa, dan kajian berkaitan dengan jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat tersebut meliputi kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat intransitif, dan kalimat intransitif. B. Fungsi sintaksis dalam kalimat. Yang pertama yaitu adalah fungsi objek. Pada umumnya subjek berupa nomina atau klausa. Contoh harimau, binatang liar. Pada umumnya subjek terletak di sebelah kiri predikat. Jika unsur subjek panjang dibandingkan dengan unsur predikat, subjek sering diletakkan di akhir kalimat. Contoh manusia yang mampu tinggal dalam sendirian tidak banyak. Yang kedua, fungsi predikat. Predikat merupakan konstituen pokok yang disertai konstituen subjek di sebelah kiri, dan jika ada konstituen objek pelengkap dan keterangan wajib di sebelah kanan. Contoh, ayahnya guru bahasa Inggris. Langsung yang ketiga, fungsi objek. Fungsi objek adalah konstituen yang kehadirannya dituntun oleh predikat yang berupa verbal intransitif pada kalimat aktif. Letaknya selalu setelah langsung predikat. Contoh, Adi mengunjungi Pak Rustam. Adi mengunjunginya. Contoh pelengkap dan predikat yang berupa verba transitif dan duintransitif adjektiva. Contohnya, orang itu bertumbuh raksasa. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling mudah berpindah letaknya. Pada umumnya, kehadiran keterangan dalam kalimat bersifat manasuka. Contoh, dia memotong rambutnya di kamar. Selain itu, satuan yang berupa frasa atau frasa fungsi keterangan dapat pula diisi klausa. Contoh, dia makan di kelas karena dia lapar. Yang B, frasa. Definisi frasa. Frasa atau frase dapat didefinisikan sebagai kelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kraft bahwa frasa adalah suatu berkonstruksi yang terdiri atas dua kata atau lebih. Kedua kata tersebut dapat berfungsi sebagai inti atau hanya salah satunya saja berupa inti. Yang kedua, ciri-ciri frasa. Mengingat kata frasa dan majemuk memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dibangun atas beberapa kata, maka untuk membedakan keduanya perlu diketahui ciri-ciri dasar yang terdapat dalam frasa itu sendiri. Ciri-cirinya yaitu adalah 1. Frasa terdiri dua kata terlebih. Frasa belum melampaui batas fungsi atau sebenarnya halnya SPOK. Yang C, frasa belum memenuhi syarat sebagai klausa. Yang D, frasa lebih kecil daripada klausa. Yang ketiga, jenis-jenis frasa. A, yang berdasarkan kelas kata. Yang pertama yaitu adalah frasa endostrik. Yang A, frasa endostrik atributif adalah sejenis frasa yang salah satu kata merupakan atribut berdasarkan letak atau posisi atribut A dalam frasa maka parera. Maka mengelompokkan frasa menjadi 4 kelompok sebagai berikut. Atribut didahului pusat AX. Contoh, Ani membaca buku setiap hari. Selanjutnya, pusat di depan atribut di belakang XA. Contoh, Indonesia memiliki beberapa gunung berapi yang masih aktif. Dan selanjutnya, atribut terpisah atau terbagi
aksa. Contoh, 3 orang mahasiswa Indonesia berhasil diterima di Universitas Bonn, Jerman. Yang selanjutnya, atribut dengan pusat terpisah XIX. Contoh, he did not go. Yang kedua, frasa exocentric. Frasa exocentric adalah suatu konstruksi yang terdiri dari 2 kata atau lebih, tetapi distribusi tidak mengikuti salah satu unsur pembentuknya. Ahli lain mendefinisikan frasa induktif dengan sebutan frasa yang tidak memiliki unsur inti. Contoh, dari sekolah, di kampus, ke rumah. Klausa. Definisi klausa. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan klausa. Ramlan mengatakan bahwa klausa adalah suatu gramatik yang terdiri dari atas predikat, baik itu mengikuti unsur subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Maupun tidak. Yang kedua, ciri-ciri klausa. Ciri-ciri klausa memiliki sebuah klausa yang sudah tergantung dari beberapa rumusan makna klausa yang dikemukakan oleh para ahli linguistik di atas. Ciri-ciri yang dimaksud itu adalah yang pertama merupakan kelompok kata. B, memiliki unsur predikat. C, suatu klausa memiliki satu predikat. Yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis klausa. Klausa final. Klausa final itu adalah klausa yang baik secara subfragmental maupun secara segmental dapat menjadi klausa yang berdiri atas klausa swasta. Contoh, anak itu melempari anjing. B, klausa non final. Klausa non final itu adalah klausa yang baik secara segmental maupun subfragmental yang tidak dapat berdiri sendiri. Contoh, agar tujuannya tercapai. D, kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat sebagai salah satu bagian dari ujaran yang diikuti oleh kesenyapan. Sedang intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Pengertian tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kridalaksana bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual dan pontensional terdiri atas dari klausa. Dua, jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat yang pertama itu adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu pola, SP, SPO, SPOK. Contohnya, dia pergi. Dia melempar mangga. Ahmad pergi ke pasar kemarin sore. Demikianlah dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.